Hello everyone, selamat datang kembali di kelas TOEFL Zero English, di mana kamu bisa belajar TOEFL kapan dan dimanapun secara online. Dan tentunya materinya kita kulik dari nol. Nah, di sini ada beberapa soal yang butuh kita bahas berkaitan dengan materi adjective clause. Nah, kita langsung mulai dari soal yang pertama ya. Mungkin kalian bisa pause dulu videonya, terus coba jawab, terus nanti dicocokin jawabannya dengan pembahasan kita. Nah, di sini ada soal, there are 6 types of flamingos, terus all blank have long legs, long necks, and beaks that curve sharply downward. Nah, di sini kita lihat ada subjek dan verbnya ya. Di sini ada subjek 6 types, kemudian ada verb are, and then di sini ada blank, dan di sini ada verb lagi nih. Gitu ya. Terus sampai ke belakang ada sebuah adjective clause lagi di sini. Kita coba fokus yang di bagian pertama ya. Di sini ada 2 verb, kemudian di sini ada kosong nih, berarti ketika ada 2 klausa, karena kalimat ini kemungkinan besarnya akan ada 2 klausa nih. Ketika ada 2 klausa, kita pastinya butuh sebuah konektor di sini ya. Atau mungkin ada subjeknya juga, karena dari kalimat ini kita juga belum lihat ada subjeknya. Nah, kita coba masukin pilihan yang D. Kalau kita masukin D, langsung all day, ini jadi kurang pas karena nggak ada konektor. Kemudian sama dengan yang pertama ya. All of them have long legs, long necks, and beaks, dan seterusnya. Sebenarnya kalau yang pertama udah bisa jadi subjek tuh ya. Dan cocok dengan kalimatnya. Akan tetapi ketika ini adalah satu kalimat, maka kita tentunya butuh konektor. Dan nah ini nggak ada konektor. So, we remove A. Kita tinggal 2 pilihan antara B, that, atau C, of which. Nah, kalau kita pilih B, all that, ini jadi yang nggak pas juga ya. Sehingga kita coret juga yang B, sehingga yang benar adalah C, all of which. Nah, kalau kalian ingat di pembahasan adjective clause, kemarin ada contoh kalimat ya. There are 6 types of flamingos misalnya, kemudian titik itu satu kalimat, dan kalimat keduanya adalah all of them have long legs, long necks, dan seterusnya. Nah, akan tetapi ketika 2 kalimat ini kita ingin gabung, maka jadinya seperti ini nih. There are 6 types of flamingos, all of which. Nah, kata them ini yang merujuk ke flamingosnya itu diganti menjadi which, menjadi sebuah konektor untuk adjective clause. That's the answer. Semoga jawabannya benar ya. Nah, sekarang kita di nomor yang kedua. Bisa di-pause dulu untuk dijawab. Most folk songs are ballads, blank, have simple words, and tell simple stories. Most folk songs ini adalah subjek ya. Kemudian ada verb are. Kemudian di sini ada verb lagi, have simple words. Bahkan di belakang sini ada verb lagi ya. Cuma ini hanya disambung oleh sebuah conjunction. Jadi itu bisa kita abaikan dulu. Cuma dari kesimpulan ini kita bisa lihat bahwa pasti ada 2 klausa nih, karena ada 2 verb. Nah, ini 2 clauses yang pastinya membutuhkan sebuah konektor dan subjek, karena subjeknya pun belum ada untuk klausa yang kedua. Nah, kalau kita masukin pilihan yang kita ambil yang mana dulu ya? Mungkin yang C dulu ya, when. Most folk songs are ballads, when have simple words and tell simple stories. Nah, kalau kata when ini kita pakai itu butuh subjek ya, tapi di sini belum ada subjek sehingga when ini nggak bisa. Kemudian kalau kita masukin although, sama although juga artinya meskipun, dari segi meaning nggak masuk, dari segi structure pun juga butuh subjek, dan di sini nggak ada subjek, so B juga salah. Kalau kita ambil yang A, most folk songs are ballads what have simple words, juga kedengaran aneh ya. Bahkan setelah what pun juga butuh subjek, yang mana di sini nggak ada subjek nih, gitu. Sehingga A juga kita remove. Dengan demikian jawaban yang benar adalah D. Most folk songs are ballads that have simple words and tell simple stories. Kebanyakan lagu-lagu tradisional adalah balada that. Nah, yang memiliki kata-kata yang simple dan menceritakan cerita yang sederhana atau simple. Nah, berarti that di sini berfungsi sebagai konektor sekaligus subjek ya di dalam kalimat ini, merujuk ke kata ballads. Nah, sekarang nomor 3.
After its introduction in 1969, the float process blank the world's principal method of manufacturing flat sheets of glass. Kalian bisa pause dulu untuk dijawab. Nah, setelah itu kita bahas. After its introduction, di sini ada prepositional phrase ya, karena kalimat ini diawali dengan sebuah preposition after. Berarti ini kita bisa abaikan, ini pasti bukan subjek yang di depan ini, karena ada prepositionnya. Berarti subjeknya adalah setelahnya, the float process. This is the subject. Dan kalau kita teliti ke belakang, ini nggak ada verb sama sekali ya. Dan ini kelihatannya cuma simple sentence sebenarnya, yang kelihatan panjang. So we're looking for the verb. Kalau kita pilih yang D, which became, the float process which became, the world's principle, dan seterusnya, ini jadi nggak bisa dipilih karena nggak ada independent clause-nya. Kalau cuma which became di situ, dia hanyalah sebuah dependent clause ya, atau klausa cabang yang nggak bisa berdiri sendiri. Kalau kita pilih yang A, by which it became, ini kalimatnya jadi sangat jelimet gitu. The float process by which it became, sama sebenarnya tadi dengan D ya. Ini hanya akan menjadi sebuah dependent clause yang nggak bisa berdiri sendiri. Sementara kalimat ini belum ada nih klausa utamanya. Berarti kita pilih yang mana nih? Kalau kita pilih yang B, it became, the float process it became, ada verb became, akan tetapi di sini ada it lagi nih. Redundant dengan the float process. Subjeknya udah ada, tambah satu lagi subjek. So, B nggak bisa kita ambil. So, jawabannya adalah C, became. Sesimpel sebuah verb became. So, after its introduction in 1969, setelah perkenalannya pada tahun 1969, the float process atau proses float menjadi metode dunia yang paling utama lah, dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi kalimatnya sebenarnya simple, nggak butuh dibuat kompleks juga. Oke, sekarang kita di nomor 4. Coba di pause dulu videonya, baru dijawab. Many of Louis Nevelson's sculptures consisted of a number of large wooden structures blank in complex patterns. Di sini ada subjek many. Many of Louis Nevelson's sculptures consisted of. Di sini ada verb ya, consisted. Number of large wooden structures blank in complex patterns. Di sini sudah ada subjek verb nih. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, sepertinya dia membutuhkan klausa yang lain untuk menjelaskan si frase ini, large wooden structures, struktur kayu yang besar. Berarti asumsinya kita butuh sebuah klausa di sini, sebuah klausa kata sifat untuk menjelaskan noun phrase-nya itu. Kalau kita pilih yang D, arrange them, ini salah karena nggak ada konektor ya. Kita coret. Kemudian kalau kita pilih yang B, sama, she arranged them, klausanya jadi bertambah jadi 2 tapi nggak ada konektor, so we remove B. Kemudian kalau kita pilih yang C, secara struktur bisa aja, which di sini bertindak sebagai konektor sekaligus subjek, kemudian ada verbnya. Tapi kalau kita masukin secara meaning nggak masuk ya. Consisted of a number of large wooden structures which arranged in complex patterns. Kalimatnya jadi aktif. Kalimatnya jadi aktif dan nggak ada subjeknya, jadi kayak aneh gitu kalimatnya. Terdiri dari struktur kayu yang besar yang menyusun gitu, yang menyusun dalam sebuah pola yang kompleks, agak aneh. Sehingga jawabannya berarti A, which she arranged. Kebanyakan dari karya Louis ini terdiri dari struktur kayu which she arranged. Ini lengkap. Ada konektor, kemudian subjek, kemudian ada verb. Membentuk sebuah adjective clause ya, yang dia susun. Tuh, jadi meaningnya jadi pas, yang dia susun dalam pola-pola yang kompleks. Semoga kalian benar ya. Nah, sekarang nomor 5. In addition to being a naturalist, Stuart E. White was a writer blank the struggle for survival on the American frontier. Di sini ada in addition to, hati-hati ya, ini bukan subjek karena ada preposition in. Sehingga berarti subjeknya adalah yang muncul setelahnya, Stuart E. White. Ini nama orang nih. Subjek,
kemudian ada verb was, dan seterusnya, nggak ada subjek, nggak ada verb lagi. Cuma kalau kita lihat pilihan jawabannya, sepertinya lagi-lagi di sini butuh sebuah klausa ya, sebuah klausa atau mungkin lebih tepatnya adjective clause yang menjelaskan si writer ini. Jadi Stewart adalah seorang penulis yang ini seperti itu. Nah, dengan demikian kalau kita pilih B, was a writer, he describes in his novels, ini jadi salah karena no connector, nggak ada konektornya, nggak bisa membentuk klausa yang kedua. Senasib dengan C, his novels describe, ini juga nggak bisa karena nggak ada konektor, sementara kita mau membangun klausa yang kedua. Jadi yang memang kemungkinan benar adalah A atau D ya, karena masing-masing punya konektor whose dan konektor who. Tapi kalau kita masukin yang D, Stewart was a writer who, yang, kemudian ada koma ya, describing in his novels, di sini nggak ada verb, ini hanya konektor, kemudian nggak ada verb, tapi di belakang sini, the struggle for survival on the American frontier, di situ nggak ada verb sama sekali, sehingga D ini nggak bisa membentuk klausa yang baru, karena nggak ada verbnya. So with that being said, jawabannya adalah A ya. Whose novels describe. Ini lengkap nih, ada whose konektor, kemudian ada subjeknya novels, kemudian ada verb describe. Jadi Stewart adalah seorang penulis whose novels, yang novelnya. Jadi ingat ya, tadi yang konektor itu menunjukkan possession, kepemilikan. Jadi Stewart adalah seorang penulis whose novels, yang novelnya describe, menggambarkan the struggle for survival, usaha untuk bertahan hidup. Seperti itu. Sekarang nomor 6. Diamonds are often found in rock formations called pipes, blank the throats of extinct volcanoes. Di sini ada subjek diamonds, kemudian ada verb are found ya, lebih lengkapnya. Ini pasif berarti. Diamonds are often found. Berlian sering ditemukan. In rock formations, kemudian cold pipes, dan seterusnya. Di sini nggak ada apa-apa lagi. Terus ada blank. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, sepertinya ini membutuhkan klausa yang lain ya. Berarti lagi-lagi butuh sebuah adjective clause, karena di sini ada pipes, ada sebuah noun pipes yang butuh dijelaskan. Nah, kita lihat yang mana yang bisa membentuk klausa yang baru. Seperti biasa, pilihan yang nggak ada konektornya kita bisa langsung buang, seperti D. Nah, they resemble, ini ada subjek, ada verb without a connector. So ini kita remove, nggak bisa. Terus sama dengan C, there is a resemblance to, juga nggak bisa kita pilih karena nggak ada konektor. Dengan demikian A atau B nih, masing-masing ada konektor which-nya. Coba masukin yang A dulu ya. Diamonds are often found in rock formations called pipes, in which they resemble the throats of extinct volcanoes. Di sini ada dua masalah sebenarnya. Pertama, kita nggak butuh in di sini menunjukkan bahwa sesuatu terjadi di dalamnya ya. Sementara di sini secara meaning nggak ada tuh sesuatu yang terjadi di dalam. Kemudian kata the ini merujuk ke kata pipes yang ketika digunakan dalam klausa ini jadi redundant meaningnya. Udah ada pipes tambah lagi they. Kalau hal yang sama ini maksud di situ nggak usah disebut kata they-nya. Cukup dengan kata which. Sehingga demikian jawabannya B ya. Kita cuma butuh sebuah konektor yang bertindak sekaligus subjek and then sebuah verb. Ini cukup jadi sebuah clause. Jadi berlian sering ditemukan di formasi bebatuan yang disebut pipes. Kemudian which resemble, yang menyerupai apa sih? Tenggorokan ya. Mungkin bagian atasnya sebuah gunung berapi ya. So the answer is B. Oke, kita lanjut ke nomor 7. William Samuel Johnson blank helped write the Constitution, became the first president of Columbia College in 1787. Di sini kita coba langsung lihat ya. Di sini ada subjek William, kemudian di sini ada verb helped, berarti ini sebuah klausa nih. Kemudian di belakang ada verb lagi gitu. Dan berarti di sini ada koma ya.
Setelah subjeknya ada koma, di sini ada koma juga. Ini ciri-ciri yang di tengahnya biasanya diisi oleh dua hal. Kalau bukan apositif itu hanya berupa frase ya, nggak ada subjek verbnya. Atau mungkin berupa klausa, yang mana ini akan membutuhkan biasanya ada konektor, kemudian ada subjek, kemudian ada verb. Nah, kita coba lihat dari strukturnya sih ada helped, ada verb, berarti bukan apositif yang dicari nih. Pasti yang dicari adalah sebuah clause. Berarti paling tidak di sini kita akan butuh sebuah konektor dan sebuah subjek. Berarti kita bisa remove nih beberapa pilihan. Yang pertama, kita bisa remove pilihan yang B mungkin. William Samuel Johnson, and he had helped write the constitutions. Ini meaningnya nggak masuk, dan juga secara struktur nggak masuk ya. Kata konektor N ini menyambung dua independent clause dan nggak biasa digunakan dalam struktur seperti ini, yang dimana subjeknya dipisahkan, ya subjek dan verbnya dipisahkan oleh sebuah klausa. Sehingga ini kita remove. Kemudian kalau kita pilih yang D, nah ini juga paling obvious nih bisa di remove karena nggak ada konektornya ya. Kemudian kalau kita pilih A, ini jadi aneh karena redundant ya. Kata he-nya ini whom he had helped. Kata ini kan, whom ini kan sebenarnya merujuk ke kata ini ya, si William ini ya. Kalau kita masukin he lagi jadinya redundant. Jadi nggak cocok lah jadi pilihan di sini. So B-nya salah, kemudian D-nya salah, berarti jawabannya adalah C, who had. Butuh sebuah konektor who, kemudian had, melengkapi verbnya. Sementara who ini bertindak sekaligus sebagai subjek. Jadi William who had helped write the constitution, William yang telah membantu menulis konstitusi, became. Ini adalah formula yang dimana adjective clause-nya itu memisahkan subjek dengan verb dari clause utama. Jadi William Samuel became the first president, kemudian ada sebuah adjective clause yang menjelaskan si William itu siapa. Oke, nomor 8. Seals appear clumsy on the land. Blank are able to move short distances faster than most people can run. Sini ada subjek seals, anjing laut. Kemudian ada verb appear. Ada koma di sini, berarti ini sebuah klausa. Kemudian ada verb lagi. Ini bisa dipastikan nih, berarti kalimat ini lebih dari satu klausa. Dengan demikian kita pasti butuh sebuah konektor dan subjek di sini, karena verbnya udah ada ya. Nah, yang C kita langsung remove karena nggak ada konektornya. Kemudian kalau kita ambil yang D, ini juga salah karena nggak ada subjeknya ya. Which ini di sini nggak bisa bertindak sekaligus sebagai subjek karena dari segi meaning nggak masuk. Anjing laut nampak apa ya kalau clumsy ya, canggung ya, malas-malasan di darat. Which yang mana mampu itu jadi nggak masuk. Kalau kita masukin B secara struktur oke, ada konektor, ada subjek, tapi dari segi meaning nggak pas nih, which they. Nah jawabannya benar berarti A ya. Ini hanya butuh sebuah independent clause yang lain untuk melengkapi maknanya. Jadi seals appear clumsy on the land, kemudian but they, tapi mereka mampu bergerak dalam jarak pendek lebih cepat ya daripada kebanyakan orang. So sama, tetap butuh konektor but dan subjek they. Nomor yang 9. Di sini kalian bisa pause dulu ya untuk dijawab. A keystone species is a species of plants or animals. Blank absence has a major effect on an ecological system. Ini ada subjek a keystone species, kemudian ada verbnya is, dan di belakang sini ada subjek absence lagi dan ada verb has. Dengan demikian di sini pasti butuh konektor karena ini ada dua klausa nih dalam sebuah kalimat. Gampang, kita bisa remove langsung it's done with it's. Yang B kita remove karena nggak ada konektor, senasib dengan D. Nah terus kalau kita pilih A, that it's, itu mungkin bisa masuk ya secara struktur. Jadi spesies kunci adalah spesies tanaman atau binatang that its absence, yang ketidakhadirannya has a major effect. Lumayan sih, cuma ada yang lebih tepat untuk menggambarkan kalimat ini, yaitu C.
whose, karena whose itu menunjukkan kepemilikan ya. Sementara kalimat ini butuh sebuah konektor yang menggambarkan sebuah kepemilikan. Jadi di sini butuh sebuah konektor whose absence, yang ketidakhadirannya ya, yang ketiadaannya has a major effect, memiliki dampak yang besar terhadap sistem ekologi. Nah, nomor 10, nomor yang terakhir, kalian bisa pause dulu kemudian jawab. The size and shape of a nail depend primarily on the function blank intended. Di sini ada the size and shape, ini bisa jadi subjek pastinya. Kemudian ada verbnya depend. Jadi bentuk dan ukuran paku tergantung terutama pada function. Di sini ada verb lagi nih, intended. Berarti kalimat ini mutlak butuh sebuah konektor dan subjek karena dia ada dua clause ya. Masing-masing ada konektor nih pilihannya ya. Oke, kalau kita pilih D, for which, di sini ada konektor which, kemudian langsung is. Di sini nggak ada subjeknya ya. Sementara is ini melengkapi intended. Ini mengarah ke pasif ini. Unfortunately, D ini nggak bisa kita ambil karena nggak ada subjek. Dan bentuk which sebagai konektor sekaligus subjek di sini juga nggak masuk ya dari segi meaning. So D-nya kita remove. Kemudian kita lihat pilihan yang A, which it is. Di sini sudah ada konektor, ada subjek, udah yang seperti kita inginkan. Kemudian is melengkapi bentuk pasif dari intended, dimaksudkan atau diperuntukkan. Akan tetapi dari segi meaning agak kurang pas ya. Karena di sini ada kata function. Lihat di sini ada kata function yang biasanya butuh sebuah preposition yang for, untuk ya. Sehingga meskipun secara structure udah oke, tapi dari segi meaning belum pas. Sementara kalau kita pilih yang C, meskipun ada for-nya tapi lokasinya atau peletakannya salah nih, for. Karena kalau dalam hal ini kalau kita mau pakai for harusnya bentuknya kayak yang B ya, for which it is intended. Jadi bentuk dan ukuran paku itu tergantung pada fungsinya ya, for which it is intended, yang apa ya, yang diperuntukkan. Jadi fungsi yang diperuntukkan untuk paku itu, pakunya untuk apa gitu mungkin maksudnya. Ini pakai struktur yang sebelum konektor ada sebuah preposition ya, preposition, konektor, kemudian subject plus verb, dan kalimatnya ini pasif ya karena is intended. Okay, so that's everything about the adjective clause. Kita sudah bahas sekitar 10 soal, semoga makin memperjelas pemahaman kalian ya terkait adjective clause. If you have any questions, any comments, kalian bisa drop di kolom komentar. See you, bye.